Allah bakal mengangkat orang-orang yang diberi ilmu, yang mencari ilmu, dan orang beriman beberapa derajat. Pasir Pogor, sebuah kampung yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada tahun 1942, di kampung tersebut lahir seorang bayi laki-laki dari pasangan Sarwan dan Saryanten. Muhammad Sobari menjadi nama yang disematkan kepada putra kelima dari 8 bersaudara itu. Ada 8. Ya, pertama Teh Sukaini, yang kedua Muhammad, yang ketiga Suama, yang keempat Abdul Jaya, yang kelima Muhammad Sobari, ya. Yang keenam Muhammad Amin, yang ketujuh saya Asa, ya. Yang ke-8 Sukia, itu anaknya. Kiai Haji Muhammad Sobari tidak lahir dari keluarga berada. Demi memenuhi kebutuhan, ayahnya sempat mengadu nasib ke Jakarta. Dari Jakarta, takdir mendesak Sarwan membawa serta keluarganya menyeberang ke tanah Lampung. Tempat pertama yang disinggahi adalah Waiharong. Sempat berkali-kali pindah, mereka akhirnya menetap di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Abah Sobari kecil menempuh pendidikan dasar di MDI, Madrasah Diniyah Islamiyah. Perjalanan dari rumah menuju madrasah yang ditempuhnya dengan berjalan kaki, meskipun jarak yang ditempuh mencapai kira-kira 8 km. Sekolahnya di Kampung Sawah. Dulu mah sekolahnya MDI, ya. MDI, ya. Sekolah dia kan jalan dari Labuan Ratu ke Kampung Sawah itu jalan kaki. Jalan kereta aja dia kan. Terus saja. Sekolahnya itu sampai kelas 3. Kelas 3 di pondokin. Terus kalau di Lampung Abah kan sekolahnya bukan di SD, di madrasah MDI yang sekarang jadi Chandra. Nah, dekat Masjid Abror. Itu madrasah Abah di situ. Gurunya namanya Kiai Abdul Roshid. Guru Abah pertama sebelum berangkat ke pondok. Setelah menempuh pendidikan dasar kurang lebih selama 3 tahun, Abah Sobari merantau kembali ke tanah kelahirannya, Pandeglang. Di sana, ia berguru ilmu agama kepada Kiai Haji Muhammad Idrus di sebuah pondok pesantren di kampung Pasir Laur. Pondoknya di Pasir Laur. Di Kiai Idrus. Nah, jadi ngajinya di situ aja. Selama bertahun-tahun menimba ilmu di pesantren, saat masa libur, sesekali Abah Sobari pulang ke kediaman orang tua di Lampung. Namun, tidak seperti umumnya santri yang mengisi waktu libur dengan bersantai-santai. Abah Sobari justru banyak mengisi waktu dengan keliling mengajar masyarakat atau mengisi pengajian di madrasah. Dari kegiatan mengisi waktu libur ini, Abah Sobari memperoleh berkah yang luar biasa. Salah satunya, dipertemukan jodoh yang kelak menemaninya hingga akhir hayat. Kira-kira tahun 1968. Tamat SD. Masih kecil. Mak itu kan sekolahnya 2 kali. Di SD dan di madrasah. Yang sekarang ada nama kampung di Hajunatur, Kampung Kepayang. Sudah ada madrasah. Jadi Abah itu kalau pulang dari pesantren,
Dia nggak mau nganggur, ikut ngajar lah di situ gitu. Karena ustadznya temennya gitu. Ya ketemunya di situ. Itu pun emak nggak tahu abah itu ngelihat emak apa nggak tahu. Setelah menikah dengan Makna atau Fatimah, Abah Sobari tidak lantas pamit kepada gurunya di pesantren. Sang istri justru ikut dibawa ke pesantren guna turut serta belajar di sana. Abah Sobari dan istrinya bermukim di pesantren selama 8 bulan lamanya, sampai masa ketika sang guru Kiai Haji Muhammad Idrus dipanggil ke hadirat ilahi. Ya misah juga kan kalau Umi sama perempuan. Nggak satu rumah, lain pondok gitu. Cuman ya kalau laki-laki, perempuan gitu. Abah ya sama laki-laki. Dapat 8 bulan, Pak Kiai meninggal. Makanya emak pulang gitu. Abah Sobari beserta istri pulang dari pondok pesantren. Tidak berlama-lama, Abah Sobari langsung sibuk dalam aktivitas dakwah di tengah-tengah masyarakat. Terus kegiatan Abah tuh memang nggak pernah mau diem. Selalu keliling aja Abah itu. Dia ngajar ngaji, selalu jalan aja. Pokoknya nggak pernah diem di tempat Abah itu. Dia terakhir di Wai Halim ini, mungkin kalau Umi masih mau dibawa pindah-pindah, masih pindah-pindah. Umi nggak mau udah. Ya. Sempat berpindah-pindah tempat, Abah Sobari beserta keluarga akhirnya menetap di Wai Halim. Di tempat inilah kelak beliau mendirikan madrasah yang kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Dan waktu baru pindah ke Wai Halim, Abah itu memang kerjanya cuma duduk sila, ngapain coba? Ngajar ngaji. Ya. Dan sama ibu pun yang nggak pernah bisa ibu lupakan ya, kalau ingin hidupmu mulia nggak usah susah-susah, ajarin aja orang ngaji, insya Allah hidup kamu mulia. Ya buktinya Abah kan cuma begitu, ngajar ngaji aja sekarang mulia. Dan menurut ibu kemuliaan beliau itu bukan hanya beliau yang merasakan kemuliaan, sampai ke anak cucunya mungkin ya. Jadi itu memang benar-benar karomahnya Al-Quran sudah dibuktikan oleh Abah. Beliau saat itu sangat dikenal dengan panggilan Ustadz. Yang namanya Pak Ustadz selalu mengajarkan ilmunya di beberapa tempat. Di antaranya yang paling dominan itu di Tanjung Senang, wilayah Tanjung Senang, di Wai Halim sendiri, di Tanjung Karang Timur, Sukarame, Waihuri. Ya pokoknya wilayah di sekitaran pada saat itu masih sebutannya itu desa Kedaton sekitarnya dulu Mas, karena masih ikut Lampung Selatan. Jadi beliau ini berkhidmat di masyarakat ini luar biasa. Pada suatu saat ada seseorang yang dianggap tidak Islam, tapi menurut penuturan sebagian anaknya dia sudah masuk Islam. Orang-orang nggak mau nyolati, Abah mau nyolati. Ketika ditanya sama teman beliau, loh kok disolati Bah? Maka beliau jawab, ini kan katanya sudah masuk Islam. Orang-orang nggak mau nyolati tidak masalah, tapi kita sholati biar anak cucunya ikut sholat ke masjid, dan itu terbukti. Abah Sobari tidak pernah merasa lelah berkeliling untuk menyiarkan ajaran agama Islam. Meski seringkali hanya berjalan kaki, jarak-jarak jauh pun ditempuh demi li'i'la'i kalimatillah. Salah satu keinginan terbesar Abah Sobari adalah mendirikan pondok pesantren. Namun, karena keadaan yang belum memungkinkan, mula-mula ia mendirikan taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak kecil. Berkat tekad dan kegigihan beliau, bermunculanlah
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah yang dikenal hingga saat ini dengan nama Al-Hikmah. Ya inginnya ya bikin pesantren gitu. Tapi kan namanya Abah itu bukan turunan kiai, bukan orang kaya, bener-bener rakyat jelata. Abah itu bener. Jadi berjalan apa adanya aja. Cuman mungkin emang nekatnya saya ini harus punya madrasah. Awalnya madrasah dulu gitu. Ketika Bapak hadir ke Al-Hikmah itu menjadi salah satu tenaga gurunya, memang baru ada RA, MTS, MI dan MTS. Hanya saja kan menurut cerita Abah bahwa Al-Hikmah berada di Waihalim itu adalah pindahan dari Madrasah Matlaul Anwar yang ada di Pasar Pagi Waihalim. Karena di situ memang lokasinya pasar dan sangat sempit, akhirnya beliau berjuang mendapatkan tanah wakaf dari almarhum Pak Kidaslan ya Pak Kidaslan. Jadi orang tuanya Abah Ahmad itu, nah mendapat wakaf 800 meter yang berada di gedung A sekarang ya. Ya, kondisi Al-Hikmah tahun-tahun itu masih memprihatinkan ya. Artinya gedungnya ya masih sederhana gitu. Kemudian masih antara lokal satu dengan lokal berikut itu ada pintu di tengah-tengah untuk menyambung lokal yang satu yang berikutnya. Itu mengantisipasi kalau gurunya nggak datang gitu. Gurunya nggak datang sehingga pintu yang tengah itu dibuka sehingga satu guru bisa mengajar 2 kelas. Kemudian ya berkat kegigihan Abah itu dulu sempat, karena Abah ini hanya lulusan pesantren tapi beliau itu merekrut sarjana-sarjana. Seiring dengan itu Abah itu punya cita-cita waktu itu ingin dirikan pondok, cuman belum ada tenaganya. Jadi dirintis dengan mendirikan panti asuhan rencananya. Itu yang gedung Pondok Putra itu yang bawah itu awalnya memang mau mendirikan panti, tapi seiring dengan itu tidak berhasil mendapatkan bantuan. Ya tahun 93 dapatlah mantu Pak Kiai Maisir ya, karena beliau Lirboyo ya basicnya pondok. Mulailah tahun 97 itu dirintis pondoknya. Proses pendirian Pondok Pesantren Al-Hikmah tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Butuh waktu bertahun-tahun merealisasikan salah satu mimpi terbesar Abah Sobari ini. Cara paling awal yang ditempuh adalah mengadakan pesantren Ramadan untuk siswa tingkat Madrasah Aliyah. Beberapa tahun kegiatan tersebut berjalan, muncul kebijakan baru, yakni mewajibkan siswa Madrasah Aliyah yang bertempat tinggal tidak jauh dari madrasah untuk mengikuti kegiatan ngaji yang diselenggarakan pada malam hari. Dan ngajinya itu di sini di asrama lama ini, karena dulu asrama ini sudah ada. Asrama ini sudah ada, tapi masih sangat sederhana, lantainya belum ada, gitu ya. Kemudian baru diaci, belum dicat, ya. Nah itu sudah ditempati oleh beberapa orang mahasiswa. Salah satunya ada almarhum Ma'ruf ya dari Serang, ada Pak Rifatullah ya. Rifatullah itu adiknya Pak Ma'ruf, itu sudah tinggal di sini ya. Kemudian ada beberapa orang yang lain, ada Pak Mufid, itu ada tinggal di sini semua. Itu menjadi satu kekuatan, menjadi embrio dari pondok pesantren. Tahun 99 kita deklarasi dengan masyarakat, dan waktu itu juga banyak dihadiri oleh Himasal, karena waktu itu berkaitan dengan berdirinya Himasal Lampung. Kami gabung pengajiannya, sekaligus peresmian Madrasah Aliyah dengan, kalau tidak salah judulnya itu penggabungan kurikulum pondok pesantren dengan Madrasah Aliyah. Itu 90 sudah kita deklarasikan di masyarakat ya. Tetapi realisasi untuk penerimaan santri itu tahun 99.
Abah Sobari dikenal sebagai guru yang tegas. Saat menyampaikan pelajaran, ia penuh dengan keseriusan, meski sering pula diselingi canda tawa. Jadi Abah itu sebenarnya kalau ngajari santri itu penuh serius, kemudian santri ya supaya mendengarkan dengan serius juga Abah mencatat, menyampaikan, mendengarkan, kemudian apa yang disampaikan Abah itu disertai dengan contoh. Jadi kalau nyuruh nggak ada sekedar nyuruh, tapi juga memberikan contoh kepada santrinya. Banyak sekali sebenarnya kejadian-kejadian yang ya mungkin sesuatu yang jadi ingatan terus gitu ya. Karena beliau ini kan ketika ngajar kita ngantuk. Ya beliau sih mungkin melihat kita karena sambil kuliah, sambil kerja, sambil apa segala macam ya. Beliau kadang-kadang sih, tapi caranya memang unik beliau itu ya. Beliau kadang-kadang kan bawa apa kayak semacam kertas apa dilemparin gitu loh. Sehingga kami kadang-kadang kaget, bangun lagi gitu kan. Kalau marah luar biasa, ibarat bumi terguncang. Dan siapapun yang mendengarnya itu lutut tuh kayak lumpuh, nggak bisa beranjak. Dan yang dimarah itu umpama yang dimarah satu orang, lain kena semua. Saya sendiri ya lah. Saya sendiri kadang juga pernah dimarah. Tapi saya kadang-kadang rindu dengan marahnya. Saya ingat waktu marah sama saya itu semua kena. Ya emak dimarah, anak-anak juga ada marah. Kadang-kadang saya dimarah apa, besoknya itu kan dimarah sama anak-anak juga gitu. Ketika kami asik membicarakan Abah, itu nggak hanya sekali dua kali. Tiba-tiba ada di belakang kami. Itu kisah uniknya seperti itu. Kesibukan Abah Sobari kian bertambah dengan mengajar santri-santri. Meski pagi, siang, dan malam waktunya banyak tercurahkan untuk santri dan masyarakat, ia tidak melupakan perhatiannya untuk anak-anaknya. Dan tentu memang semua waktu, pikiran, dan tenaga tercurah buat masyarakat sepenuhnya. Tapi yang kami rasakan sebagai anak, perhatian Abah itu memang tidak berkurang. Nah, beliau masih sempat mengajar kami, masih sempat. Abah itu orang yang jarang ngasih nasihat gitu loh. Jadi anaknya misalnya saya dinasihati, kamu harus gini, enggak gitu. Jadi banyak lewat perbuatan gitu. Dan Abah itu kan kalau ya Abah, emak itu kita itu harus semuanya tahu kayak pekerjaan di rumah gitu ya. Itu semuanya anaknya harus bisa gitu. Jadi Abah itu disiplin gitu. Dan kalau masalah sholat itu yang nomor satu ya, nomor satu Abah paling selalu kalau masalah sholat itu dari mulai wudhunya dan waktunya gitu kan Abah paling cerewet itu. Abah itu orangnya tegas kayaknya kelihatannya galak sama anak juga kan kayaknya kurang enggak agak segan, tapi Abah itu nggak pernah nunjukkan misalnya saya ini orang nggak ada gitu pas anak-anak sekolah. Itu bukan karena ada, karena kebutuhan gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak minta untuk ini itu urusan sekolah, nggak pernah Abah itu ngomong nggak ada, padahal nggak ada. Saking perlunya pendidikan Abah itu nggak pernah ngomong nggak ada, tapi insya Allah dapat berapa hari nanti ada, tahu dari mana nggak rezekinya itu rezeki anak-anak. Berpuluh-puluh tahun berjuang menyiarkan ajaran agama Islam, banyak sekali amalan-amalan yang dikerjakan Abah Sobari dalam rangka menguatkan perjuangannya dalam berdakwah. Selain itu, banyak pula amalan yang ia tinggalkan kepada anak-anaknya, murid-muridnya,
serta masyarakat luas yang masih lestari hingga saat ini. Kalau amalan yang ditekankan itu disiplin berjamaah. Kemudian kalau amalan-amalan tentang aurat, ini satu wirid ini yang sekarang dilaksanakan di Al-Hikmah itu termasuk peninggalan Abah yang tidak boleh dihilangkan. Kemudian marhaban klasik ini peninggalan Abah. Karena satu-satunya orang yang ngajari marhaban di daerah Waihalim ini ya beliau. Kemudian beberapa amalan-amalan tentang doa ini juga diberikan, ditulis, bahkan ditulis tangan beliau sendiri. Kemudian diarsipkan, saya banyak arsip tentang amalan-amalan Abah. Beliau itu mendawamkan membaca sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu dihitung pakai batu. Jadi kami itu kalau sholawat nariyah itu malam-malam, termasuk ini bisa saksi hidup masih ada Ustadz Rifatullah, ya, ada Pak Mufid, ya, ada Pak Hamid, dan putra-putri Abah ya. Saya kira masih ingat semua ini. Jadi kami kalau jam 12 ya, jam 12 tet kami kumpul di masjid. Kemudian biasanya ngopi, ya udah ngopi, teh dan sebagainya, itu disapin batu 4.444. Ya, kami duduk ngelingkar di masjid lama, waktu itu masjidnya ukuran 10 kali 10, ya, itu membaca sholawat nariyah. Sholawat nariyah hampir tiap malam, bahas sholawat nariyah. Ya kalau di mata saya memang Abah itu tidak bisa seperti itu tanpa dukungan dan semangat yang juga dimunculkan dari emak ya. Emak itu seorang sosok yang memang juga luar biasa, walaupun pada kala itu kondisi ekonominya itu memang sangat susah, bukan susah, sangat susah. Tapi dengan guru-guru itu, beliau itu yang saya ingat, kalau ada guru silaturahim ke rumah beliau, itu karena dulu itu kalau istirahat udah pasti ngumpul gitu kan di rumahnya Abah. Itu kalau emak nawarin makan, kemudian ada guru yang nggak mau makan itu di belakangnya marah gitu loh. Marah Abah gitu kan. Karena tahu bahwa yang ngabdi di Al-Hikmah itu dulu ya memang orang-orang susah. Abah itu kan mulai sakit Desember 2017 gitu. Terus dari sakitnya terus menurun terus kesehatannya gitu ya, dirawat tapi terus tambah menurun kesehatannya gitu. Nah kalau pas sudah ini mulai sakit kan dirawat di rumah sakit, jadi kalau ibu merasanya gini ya, mungkin Abah tuh kayak bapaknya gitu ya. Bapaknya Abah kan umurnya panjang 100 lebih. Rasa ibu panjang lah umur Abah ini gitu ya. Tapi begitu itu ngeliat tambah menurun kan sampai wafatnya Abah itu 5 bulan. Dan yang saya masih ingat sekali, bahwasanya Abah mendirikan pesantren bukan karena dunia, terus terang aja bukan karena dunia, karena pada saat awal berdirinya yang begitu sulitnya keuangan, bahkan guru kadang-kala 3 bulan nggak dibayar, ya 3 bulan nggak dibayar kan nggak ada uang. Pada saat Al-Hikmah sudah mulai muridnya sudah banyak, asrama sudah ada, sehingga kami bisa memanage keuangan. Suatu ketika saya matur dengan beliau, saya memberikan jatah tiap bulan. Bah, ini jatah Abah dari yayasan, dari uang yang kami kelola. Abah menolak dan menangis. Wallahi. Menangis ini. Beliau mengatakan pada saya, ini duit dari mana? Duit dari mana? Abah itu orangnya tegas. Terus memang benar-benar mendirikan amanah dari guru-gurunya gitu. Abah itu dia bukan mencari dunia Abah. Terus setelah itu kan Abah masuk Toreko. Sebelum masuk Toreko juga Abah itu ngomongnya jangan
ngajar di madrasah karena mencari uang, karena mencari keuntungan. Kita harus ngasih keuntungan untuk madrasah. Abah gitu, selalu gitu.